Halo teman-teman, di video ini saya akan bedah fitur dan fungsi dari speedometer ADV 160 ABS yang saya pakai kurang lebih 8 bulan terakhir. Kita akan kupas tuntas sedetail mungkin dari yang saya pahami dari speedometer ini. Langsung saja, ini dia fitur yang ada di speedometer ADV 160 2024 ABS. Yang pertama di sini ada tachometer. Yang kedua ada jam digital. Yang ketiga ada speedometer. Yang keempat ada indikator bensin. Yang kelima ada tegangan voltase aki. Geser kanan ini adalah suhu lingkungan. Pindah ke bawah di sini ada konsumsi rata-rata bensin real time. Geser kanan ada average consumption A, ada average consumption B, ada elapse A, ada elapse B. Pindah ke bawah ada HSTC, lalu ada odometer, lanjut ada trip A dan trip B. Oke, kita akan bahas secara detail ya dari masing-masing fitur yang ada di speedometer ini. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu ada tachometer ya. Tachometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan rotasi mesin dalam satuan putaran per menit atau biasa disebut juga dengan RPM. Dari tachometer ini kita bisa memahami performa mesin dan menjaga kestabilan pengendalian pengendaraan yang kita gunakan nantinya. Yang kedua adalah jam digital. Jam di motor ini adalah fitur yang sangat berguna sekali ya menurut saya. Jadi pada saat kita sedang berkendara atau lagi touring misalnya, dan kita ingin tahu nih sekarang jam berapa. Nah, kita nggak perlu lagi kagok untuk melihat jam tangan ya. Hanya tinggal lihat ke speedometer, jadi lebih simpel dan bisa lebih fokus berkendara. Dan untuk jamnya sendiri memiliki dua pilihan waktu, yaitu 12 jam dan 24 jam. Oke, kita langsung aja setting ya untuk jamnya. Kebetulan sekarang untuk jamnya itu kurang update ya. Karena untuk jam sekarang jam 14.03, ini jam 13.59. Oke, untuk setting jam kita hanya tinggal menekan sisi kiri dan sisi kanan tombol di bagian ini secara bersamaan. Kita langsung coba aja. Oke, lalu muncul tampilan 24 jam karena ini yang saya pilih tadi. Kalau misalkan kita mau ganti ke yang 12 jam, tinggal ke arah atas atau bawah dengan menekan sticknya ya. Ini 12 jam, ini 24 jam. Kita pilih yang 24 jam aja, pencet arah kanan. Nah, langsung kita pilih sesuaikan dengan jam sekarang. Sekarang jam 14.04. Kita tinggal tekan ke atas 14, geser kanan 14.04. Setelah selesai pencet kanan, kanan lagi, dan selesai. Lanjut di bagian yang tengah ini adalah speedometer. Untuk speedometer kita sudah tahu lah ya. Speedometer itu simpelnya adalah untuk mengukur kecepatan kendaraan. Dan fungsi dari speedometer yaitu untuk mengendalikan kecepatan motor pada saat kita berkendara di jalan. Jadi kita bisa menyesuaikan nih ketika kita jalan itu kita memakai berapa kilometer enaknya gitu kan. Biasanya karena keasikan naik motor kayak pelan gitu ya. Padahal pas kita lihat speedometer ternyata di 100 km per jam. Nah, nanti di situ kita bisa kendaliin, bisa menyesuaikan dengan kecepatan yang ada di sini nih. Yang keempat adalah indikator bahan bakar bensin. Indikator ini menunjukkan volume atau kapasitas bahan bakar yang ada di tangki motor kita. Huruf F ini artinya full, yang menandakan tangki penuh, dan huruf E yang ini menunjukkan kalau bensin hampir habis dan biasanya disertai dengan kedipan di garis bar yang terakhir. E di sini artinya emergency ya. Nomor 5 adalah voltase aki. Indikator voltase aki di sini adalah untuk mengetahui kondisi aki di motor kita. Jadi dengan mengetahui kondisi aki nantinya kita dapat meminimalisir resiko kendaraan mogok atau aki soak seperti itu. Nomor 6 ada suhu lingkungan, yang ini ya. Jadi indikator ini berfungsi untuk membantu kita mengetahui apakah suhu udara di sekitar motor aman atau tidak. Ini mungkin akan berguna ketika kita sedang dalam keadaan cuaca ekstrim ya. Cara membaca indikator suhu lingkungan ini adalah jika suhu di bawah minus 3 derajat Celcius,
maka biasanya akan muncul simbol salju di sini atau kristal es di panel meter ya. Dan jika suhu lingkungan melebihi 50 derajat Celcius, panel meter akan berkedip-kedip. Nomor 7 adalah average bahan bakar bensin yang ini atau rata-rata pemakaian bensin per liter. Ini kosong karena memang 2 minggu terakhir nggak saya pakai. Jadi tadi setelah dipanaskan kita langsung bikin video ini. Jadi ini masih belum terbaca ya untuk konsumsi bensin real time-nya. Indikator ini adalah untuk menunjukkan konsumsi bahan bakar dalam hitungan total jarak yang sudah ditempuh dari 1 liter bensin yang kita pakai. Di sini ada average real time yang ini yang masih kosong. Selanjutnya di sini ada average konsumsi dari trip A 34,5 km per liter, dan ini average konsumsi trip B 34,4 km per liter. Jadi ini adalah data pada saat kemarin kita menggunakan motor ini di trip A dan di trip B. Selanjutnya adalah elapse A dan elapse B. Fungsi time elapse adalah untuk menampilkan durasi waktu perjalanan atau lamanya mesin menyala dalam satu trip yang sudah kita atur sebelumnya. Bergeser ke bagian bawah ada HSTC. Yang ini ya. HSTC adalah singkatan dari Honda Selectable Torque Control atau bahasa Indonesianya kontrol torsi yang dapat dipilih. Ini adalah fitur keselamatan dan keamanan berkendara yang berfungsi untuk mencegah ban belakang selip. HSTC ini bekerja itu dengan cara mendeteksi perbedaan kecepatan putaran ban depan dan ban belakang dan mengurangi volume injeksi bahan bakar untuk mengurangi agar kecepatan putar roda belakang tetap sama dengan roda depan. Jangan kaget ya kalau misal nanti HSTC-nya aktif, akan seperti hilang torsi atau berbet karena putaran ban belakangnya itu menyesuaikan putaran si ban depan. Kalau misalkan ban depannya lambat, otomatis ban belakang juga akan melambat seperti itu. Dan untuk fitur HSTC ini bisa diaktif dan dinonaktifkan ya. Cara aktif dan nonaktifkan itu kita pilih dulu fitur yang HSTC ini. Lanjut kita tekan yang sebelah kanan. Nah, ini ada logo T kecoret. Jadi ini HSTC-nya itu sudah tidak aktif. Jadi HSTC ini bisa kita kontrol mau kita aktifkan ataupun tidak. Itu bisa kita sesuaikan dengan selera kita aja. Ini saya akan aktifkan kembali dan selesai. Selanjutnya adalah odometer yang ini. Odometer adalah angka yang menunjukkan jarak yang sudah ditempuh oleh motor ini. Beda dengan time elapse atau trip, odometer itu nggak bisa di reset ya. Jadi kalau untuk yang elapse dan trip itu nanti bisa di reset. Cara resetnya nanti akan kita coba ya. Jadi nanti kita akan praktikkan cara mereset si bagian elapse dan trip A dan trip B nya. Jadi untuk odometer ini dia sama sekali kita nggak bisa apa-apain. Jadi ini adalah kondisi real time jarak di mana motor ini sudah menempuh perjalanan. Odometer juga berfungsi untuk mempermudah mengidentifikasi waktu yang tepat pada saat servis atau pergantian part nantinya. Dan juga odometer ini bisa menentukan harga jual beli motor second ya. Jadi nanti untuk harga jual beli itu odometer itu sangat berpengaruh. Dan yang terakhir adalah trip A dan trip B. Kalau tadi time elapse untuk menampilkan durasi waktu perjalanan, trip A dan trip B ini adalah untuk mengukur jarak tempuh perjalanan. Jadi misal dari Bogor ke ujung genteng, kita pengen tahu nih jarak yang kita tempuh itu berapa kilo. Nah dari sini kita tinggal reset aja nih trip A-nya. Trip A-nya kita reset dengan cara menekan tombol sebelah kanan, kembali ke 0. Nah dari sini ketika misal nanti kita jalan, otomatis trip A ini akan jalan. Jadi nanti kita ketahuan nih jarak dari sini ke ujung genteng itu berapa kilo. Seperti itu. Nanti dari ujung genteng kita pengen tahu juga nih jaraknya dari ujung genteng ke Bogor. Misal beda jalur atau jalur yang sama. Kita penasaran nih pengen nyamain gitu kan. Yang trip B nya kita atur juga ke 0 dengan cara menekan tombol sebelah kanan. Nanti 0 juga. Setelah ini disetting ke 0, nanti akan menunjukkan jarak yang ditempuh di trip B dari lokasi ujung genteng ke Bogor. Seperti itu. Jadi intinya dengan hanya mereset trip A atau trip B, jadi untuk yang atas pun yang konsumsi rata-rata bensin trip A, konsumsi rata-rata bensin trip B, lanjut dia ada elapse A, elapse B, itu otomatis semuanya ke reset ya. Jadi semuanya otomatis ke reset dengan kita mereset trip A di sini dan trip B di sini. Jadi otomatis semua kembali ke 0, ke pengaturan semula. Oh ya, untuk logo ABS di sini dan HSTC di sini itu memang
tetap nyala ya pada saat mesin belum nyala. Tapi nanti kalau misalkan kita sudah jalan, logo ini dia pasti hilang nantinya. Jadi ini bukan error ya. Oke teman-teman, paling itu saja yang bisa saya share mengenai pengetahuan saya tentang odometer di Honda DV 160 ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, tolong komen, share, dan like ya. Terima kasih.